Halo, selamat pagi anak-anak terkasih. Apa kabar? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat selalu. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mari anak-anak siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, begitu besar kasih-Mu kepada kami, manusia yang berdosa. Engkau juga mengutus para nabi untuk mengingatkan umat Israel akan kesalahan-kesalahan mereka. Bantulah kami untuk mengikuti ajaran dan kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 7, yaitu Nabi Amos. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami sikap keadilan. Kedua, siswa dapat mengerti tentang Nabi Amos dan meneladani kebaikannya. Ya, di gambar di sini ini merupakan contoh orang yang ditahan karena kasus korupsi yang ditahan oleh KPK. KPK itu apa anak-anak? Ya, KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini juga ada anak-anak yang melakukan korupsi. Jadi korupsi tidak hanya berupa korupsi uang saja, mencuri uang, tapi ada banyak korupsi yang lain, seperti pada gambar kedua itu anak sedang menyontek. Itu merupakan tindakan korupsi nilai. Yang ketiga, ada anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Hal itu juga merupakan suatu tindakan korupsi waktu yang dapat merugikan banyak orang. Korupsi itu selalu merugikan banyak orang dan masyarakat. Keadilan yaitu suatu sikap memberikan kepada setiap orang sesuai haknya. Kemudian ketidakadilan yaitu suatu sikap yang tidak memberikan kepada setiap orang sesuai haknya demi keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi ketidakadilan itu selalu mencari keuntungan, entah itu pribadi atau kelompok. Kemudian salah satu tindakan ketidakadilan adalah korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan agama, karena merebut hak banyak orang, merampas hak banyak orang demi keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi tidak hanya dilakukan orang dewasa saja, tapi juga anak-anak, sebab korupsi tidak hanya berupa korupsi uang, tetapi juga korupsi merupakan seperti anak terlambat masuk sekolah, seperti korupsi waktu. Terus kemudian ada korupsi nilai, seperti anak menyontek saat ulangan, dan itu sungguh tidak boleh, dilarang oleh agama ya anak-anak. Jadi kita sebagai murid Kristus, kita harus menegakkan keadilan dengan bersikap adil kepada sesama kita,
dan jujur terhadap diri kita pribadi dan sesama. Ya, Nabi Amos yaitu siapakah Nabi Amos? Itu adalah nabi yang utusan Allah yang memperjuangkan dan membela keadilan. Nabi Amos tugasnya yaitu untuk mengingatkan bangsa Israel akan ketidakadilan yang terjadi pada zaman kemakmuran bangsa Israel. Ya, ketidakadilan pada waktu itu pada saat zaman Amos yaitu yang pertama, para pemimpin hidup penuh kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering berpesta dan memeras pajak rakyat yang tinggi. Jadi mereka itu hidup foya-foya tapi memeras rakyat dengan pajak yang tinggi. Kedua, rakyat akhirnya menjadi miskin dan menderita, sedangkan para petinggi hidup makmur, dan itu sungguh tidak adil. Dan ketiga adalah perayaan keagamaan dijadikan dalil untuk upeti rakyat. Jadi untuk merayakan keagamaan mereka mencoba untuk menipu rakyat, untuk meminta pajak rakyat yang tinggi. Padahal belum tentu perayaan ibadat itu dilakukan dengan mewah, tapi uangnya hanya untuk berfoya-foya. Kemudian apa yang diingatkan atau yang diserukan oleh Nabi Amos yaitu pertama, jalan terbebas dari hukuman Allah adalah bertobat. Kedua, para penguasa harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik dan menegakkan keadilan. Jadi Nabi Amos itu mengingatkan bangsa Israel terutama kepada para petinggi-petingginya supaya untuk segera bertobat sehingga terhindar dari hukuman Allah. Dan para petinggi harus meninggalkan yang jahat dan mencintai yang baik dengan menegakkan keadilan. Di lain sisi juga waktu itu bangsa Israel juga selain mengambil pajak yang tinggi, bangsa Israel waktu itu juga sudah menyembah dewa-dewa palsu, sudah menduakan Tuhan. Ya, kita baca anak-anak, bisa dibuka bukunya pelajaran 7 tentang Nabi Amos. Saya baca ya, Amos bab 4 ayat 1 sampai 5. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan ada masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal, dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dan roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukanlah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel.
Demikianlah firman Tuhan. Kita lanjut lagi ke Amos 5 ayat 1 sampai 15. Mari kita dengarkan dan baca baik-baik. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hei kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dan 1.000 orang daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Betel. Hei kamu yang mengubah keadilan menjadi ibuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kedalaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada orang yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hei kamu yang menjadikan orang yang terjepit, yang menerima uang suap, dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan alam semesta akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, anak-anak, saya akan memberikan peneguhan terhadap yang sudah kita baca tadi. Amos adalah seorang peternak domba. Ia berasal dari daerah Tekoa, daerah pedalaman Yehuda. Ia adalah seorang nabi sederhana. Ia tidak mempunyai cita-cita menjadi nabi, namun Tuhan memanggilnya menjadi alat untuk melawan ketidakadilan. Pada masa Nabi Amos, bangsa Israel diperintah oleh Raja Yerobeam II. Bangsa Israel mengalami kejayaan dan kemakmuran. Semua serba terpenuhi. Sayangnya, orang-orang Israel lupa pada Allah. Mereka menyembah berhala seperti patung lembu jantan. Mereka juga berfoya-foya mabuk-mabukan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenaan di hadapan Allah, dan menindas rakyat yang kecil. Para pemimpin bangsa digambarkan seperti lembu
kebebasan yang gemuk, suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Para pemimpin memberikan persembahan dan kurban dipungut dari rakyat kepentingan diri sendiri. Para pemimpin sering melakukan kejahatan, rakyat mengalami kemiskinan karena selalu diperas dan diinjak-injak oleh para pemimpinnya sendiri. Mereka dibohongi para pemimpinnya dengan perayaan keagamaan, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti berfoya-foya. Tuhan tidak tega melihat rakyat banyak diperas dan diinjak. Tuhan akan mengangkat para lalim itu seperti kail ikan sehingga yang tersisa tinggal sedikit. Bangsa Israel mencari Tuhan agar tetap hidup serta agar para pemimpinnya berbuat adil, memperhatikan kaum lemah dan miskin, tidak memeras dan tidak menginjak-injak. Umat Kristiani, jadi kita umat Kristiani diharapkan tetap mencari Tuhan sehingga kita tetap hidup. Yang dimaksudkan mencari Tuhan ialah mencintai dan membantu orang-orang lemah dan miskin, sehingga di dalam masyarakat terdapat keadilan, supaya kita selalu berbuat adil kepada sesama, sebab hal itu merupakan suatu bentuk sikap ajaran Tuhan, yaitu kasih. Begitu anak-anak, pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Bila ada yang kurang paham, bisa bertanya kepada saya langsung. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati, amin. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.